Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu, 2 Maret 2024, Pekan kedua Prapaskah. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Nubuat Mika, bab 7, ayat 14 sampai dengan 15, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 20. Nabi berkata, "Ya Tuhan, dengan tongkat-Mu, gembalakanlah umat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri. Mereka terpencil, mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka merumput di Basyan dan Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Perlihatkanlah kepada kami tindakan-tindakan ajaib, seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir. Adakah Allah lain seperti Engkau, yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak murka untuk selama-lamanya, melainkan berkenan pada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, sebagaimana telah Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 15, ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang yang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati
dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kisah anak yang hilang adalah cerita yang sudah sangat sering dibaca. Bahkan kita sudah hafal dengan baik cerita ini. Kisah ini menunjukkan betapa Allah adalah kasih. Kasih-Nya benar-benar nyata dan ada untuk setiap orang yang menyadari diri berdosa dan mau kembali ke jalan yang benar. Meski demikian, tidak semua orang bisa menjadi sadar akan hal itu. Perlu kerendahan hati yang sungguh. Apakah kita menggunakan masa Prapaskah ini untuk menyadari diri sebagai orang berdosa dan mau kembali ke jalan yang seharusnya? Aku manusia yang bermartabat. Pada dasarnya, setiap manusia itu bermartabat. Apa ukuran manusia itu bermartabat? Apakah gereja juga mengajarkan tentang martabat manusia? Jawabannya adalah ya. Ukuran manusia bermartabat itu adalah bekerja. Tujuan bekerja adalah untuk mempertahankan hidup dan memperjuangkan hidup. Hal ini berlaku pula bagi para pelajar. Arti bekerja bagi mereka yang berstatus sebagai pelajar adalah belajar. Arti bekerja bagi mereka yang selesai menempuh pendidikan secara formal ialah memperjuangkan hidup dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagaimana dengan mereka yang tidak bekerja? Apakah mereka dapat dikatakan sebagai manusia yang tidak bermartabat? Mereka yang tidak bekerja tetapi berjuang untuk memperoleh pekerjaan dan melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah manusia yang bermartabat. Paus Leo ke-13 dalam dokumennya yang berjudul Rerum Novarum telah membahas mengenai kondisi kelas pekerja. Bahasan mengenai bekerja pun menjadi bahasan yang penting dan utama dalam dokumen tersebut. Salah satu prinsip yang membahas mengenai bekerja ini adalah manusia dapat memimpin dirinya sendiri untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. RN 6-8. Oleh sebab itu, bekerja menjadi bagian dari hidup manusia dan perjalanan hidup yang perlu dijalani, dihidupi, dan diperjuangkan sebagai salah satu rahmat yang diberikan Allah pada manusia agar manusia mampu menyadari kehadirannya. Sumber: Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ajaran Sosial Gereja, Jakarta, Obor 2003. Marilah kita berdoa. Ya Yesus yang Maha Rahim, sabdamu hari ini meneguhkanku untuk tidak meninggalkan Engkau yang kaya akan cinta kasih. Ubahlah mentalitas keras hati dalam diriku, agar aku kembali kepadamu dan mengalami kepenuhan belas kasih-Mu.
Selamatkanlah aku dalam samudera kerahiman ilahi-Mu, sebab Engkaulah juru selamatku. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.